Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rumah Adat Bolon dan Batak Toba ingin mempresentasikan hasil tugas dua kami yang telah kami diskusikan sebelumnya. Pertama-tama, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Malikin Gofur. Kemudian ada Paton Hanif. Kemudian ada Muhammad Rifki Syauki Chandra. Kemudian ada Robi Dwi Sisila. Dan yang terakhir adalah Selo Saputra. Baik, baik, lanjut ke slide yang pertama. Next. Next turn. Baik, untuk yang pertama, iklim dan cuaca setempat akan dijelaskan oleh Selo Saputra. Pada Selo, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai iklim atau cuaca setempat di daerah Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir terletak di daerah sekitar Danau Toba di Sumatera Utara dan memiliki iklim yang sejuk dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata harian berkisar antara 19 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Kelembaban udara di Samosir cukup tinggi, berkisar antara 68% hingga 94%. Selama bulan Februari, Kabupaten Samosir mengalami musim hujan dengan curah hujan menengah, hujan ringan hingga sedang sering terjadi hampir setiap hari dengan intensitas yang bervariasi. Untuk kecepatan anginnya itu di Kabupaten Samosir biasanya berkisar antara 10 hingga 15 km per jam. Angin ini memberikan efek pendinginan yang menyegarkan, terutama di sekitar daerah Danau Toba. Next. Baiklah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan perakiraan cuaca Kabupaten Samosir pada tanggal 10 sampai 16 Februari 2025 menurut BMKG. Di daerah ini seringkali memiliki variasi iklim mikro di berbagai lokasi, tergantung pada ketinggian dan juga jarak dari danau. Ketinggian yang lebih tinggi biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dan curah hujan yang lebih tinggi. Sementara daerah yang lebih rendah dan dekat dengan danau mungkin lebih hangat dan juga lebih kering. Next. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengaruh iklim terhadap rumah adat bolong. Dalam hal ini, rumah adat tradisional suku Batak Toba harus melihat kenyamanan termal yang terjadi di dalam bangunan. Ingat bahwa di mana rumah adat ini terletak di daerah yang memiliki intensitas kelembaban yang cukup tinggi karena dikelilingi oleh pegunungan, perbukitan, dan terletak di daerah pinggiran Danau Toba. Suku Batak Toba membentuk suatu daerah perkampungan yang cukup unik, di mana mereka memiliki dua rumah, yaitu rumah jantan dan juga rumah betina. Rumah jantan terletak di sebelah selatan yang fungsinya sebagai rumah tinggal, sedangkan rumah betina terletak di sebelah utara, fungsinya sebagai tempat menyimpan padi. Rumah adat ini berbentuk segi empat, panjang dengan ruangan terbuka tanpa kamar ataupun sekat. Kemudian dilihat dari responnya terhadap radiasi matahari, rumah ini memiliki orientasi atau berporos utara-selatan. Dengan bagian depan terdapat bukaan seperti pintu dan celah-celah kecil yang terbuat dari kayu-kayu sebagai dinding. Bisa juga dimanfaatkan untuk pencahayaan alami untuk ruangan. Arah selatan ini bisa menguntungkan atau lebih baik karena dapat menanggulangi radiasi matahari. Karena posisi datangnya sinar matahari tidak pernah dari depan melainkan dari sisi samping. Bahan atap yang merupakan hijau merupakan bahan mineral panas yang rendah, jadi bisa menguntungkan terhadap radiasi matahari. Next. Untuk bentuk atap bangunan, yaitu bentuk atap bangunannya itu dengan sudut tinggi yang memberikan keuntungan dalam penanggulangan matahari karena sudut jatuh sinarnya menjadi kecil sehingga intensitas radiasi berkurang. Warna yang diterapkan pada dinding atau ukiran bangunan yaitu hitam dan merah yang merupakan warna dengan penyerapan panas yang baik, sedangkan putih buruk. Kemudian untuk pola bangunannya, rumah adat bolon yang berjajar dan berderet memberikan keuntungan dari segi pergerakan udara. Karena aliran udara mendapatkan saluran sehingga dapat mengalir lebih cepat. Ditambah lagi rumahnya memiliki kolong atau biasa disebut dengan rumah panggung, sehingga pergerakan udara lebih leluasa. Dinding dari rumah adat ini sendiri dibuat miring agar angin lebih mudah masuk dan terjadi pertukaran udara. Mungkin untuk iklim hanya sampai situ. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Selo Saputra. Ini ya, baik, next. Bisa next, slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk bagian topografi atau keadaan kontur akan dijelaskan oleh Robi Dwi Sisinda. Kepada Robi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menjelaskan tentang topografi keadaan kontur rumah Bolon di Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Perbentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah sebesar 2.069 km persegi, terdiri dari 1.445 km persegi daratan atau sebesar 69%, wilayah danau 624 km persegi untuk sebesar 30%. Kabupaten Samosir berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang, Hasundutan, Dairi, dan Pakpak Barat. Secara geografis, Kabupaten Samosir terletak pada lintang utara Kabupaten Samosir di ketinggian 904 sampai 2157 mdpl di atas permukaan laut. Kabupaten Samosir terletak pada bagian tengah Provinsi Sumatera Utara dan berada di jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang. Dengan posisi tersebut, wilayah Toba Samosir merupakan daerah pengaman bagi kabupaten lainnya, karena wilayah ini merupakan hulu dari beberapa sungai besar dan kecil yang mengalir ke wilayah timur Sumatera Utara. Komposisi tanah didominasi sejenis tanah tufo toba, pasir tercampur tanah liat, kapur, dan sebagian lainnya, berupa lapisan tanah batuan yang relatif kurang subur untuk pertanian. Next. Nah, di sini pengaruh topografi terhadap rumah adat Bolon. Kontur tanah yang tidak rata dan berbukit memaksa tukang bangunan untuk merancang fondasi rumah yang kuat dan stabil dengan menggunakan batu besar dan kayu berkualitas tinggi untuk memastikan rumah tersebut dapat berdiri kokoh atas tanah yang berbukit dan seringkali licin. Rumah adat Bolon dibangun dengan memperhatikan aliran air sungai pada daerah dengan kemiringan curam. Rumah-rumah biasanya dibangun dengan tiang-tiang tinggi untuk menghindari banjir dan erosi tanah. Dengan demikian, desain rumah adat Bolon juga berfungsi untuk melindungi penghuninya dari kondisi alam dan yang ekstrim. Di daerah dengan kontur tanah yang sulit dijangkau, material bangunan seringkali harus diangkut dengan tenaga manusia atau hewan. Hal ini mempengaruhi jenis dan jumlah bahan yang digunakan dalam pembangunan rumah. Misalnya, kayu dan bahan lokal lainnya lebih dipilih karena lebih mudah diangkut dibandingkan bahan lainnya yang lebih berat. Mungkin sekian dari topografi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Robi Dwi Sisinda. Kemudian next ke slide selanjutnya. Oke, lalu untuk konteks sejarah kegempaan akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki Syauqi. Kepada Rifki, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya kali ini akan menjelaskan materi tentang sejarah kegempaan pada Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara itu sendiri merupakan provinsi yang rawan akan gempa. Hal ini dipengaruhi oleh
Provinsi Sumatera Utara yang berada di jajaran wilayah Ring of Fire. Dan beberapa peristiwa gempa di Sumatera Utara sendiri itu ada yang memiliki magnitudo besar. Di antaranya itu ada pada tanggal 17 November tahun 1884 dengan magnitudo sebesar 7,4, dan wilayah yang merasakannya itu berada di bagian Padang sampai Medan. Yang selanjutnya itu ada pada tanggal 15 November 1990 memiliki magnitudo sebesar 6,8, dan wilayah yang merasakannya itu ada di Blangkrecen, Tacane, Medan, dan sekitarnya. Pada 8 November 1995, gempa terjadi sebesar 6, magnitudo sebesar 6,8, dan daerah yang merasakannya itu sendiri ada di Medan dan Gunung Sitoli. Setelahnya ada pada tanggal 28 Maret 2005, dan pada tahun ini 2005 terjadi tsunami yang memiliki besaran magnitudo 8,6. Wilayah yang merasakan sendiri ada di Gunung Sitoli, Teluk Dalem, Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, pantai barat Malaysia, Bangkok, dan Thailand. Pada tanggal 5 sampai 6 September 2011, magnitudo gempa sebesar 6,7 yang dimana daerah yang merasakannya itu ada di Singkil, Sibolga, Samosir, sama Prapat. Dan pada 16 Januari 2017, magnitudo yang dirasakan sebesar 5,6 dengan wilayah yang merasakan gempa itu sendiri ada di Sibolangit, Medan, Tebing Tinggi, Sikadaling, dan juga Pematang Siantar. Dan di 14 Juli 2017, gempanya itu sebesar 5,5 magnitudo, dan yang merasakan itu Aib Godang, Padang Sidempuan, Sialang, dan Sipirot. 15 Januari 2019, magnitudonya sebesar 5, dengan wilayah Taratung, Sipahutar, Porsea, dan Porsea. 30 April 2020, gempanya memiliki magnitudo sebesar 5,6 dengan daerah Aik Godang, Pinang Sori, Rokan Hilir, Medan, dan Rantau Prapat. 14 Maret 2022, magnitudo gempanya sebesar 6,9 dengan wilayah Hibala, Pulau-Pulau Bantu, Pulau-Pulau Batu Barat, Tanah Masa, Siberut Utara, Siberut Barat, dan daerah sekitarnya. Dan terakhir, pada 3 April 2023 memiliki magnitudo sebesar 6,2, yang wilayah merasakannya sendiri ada Padang Sidempuan, Aik Godang, Pinang Sari, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Gunung Sitoli, dan daerah sekitarnya. Nah, Provinsi Sumatera Utara ini sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memang rawan terhadap gempa, karena lokasinya itu berada di antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang sering bertumbukan. Karena fenomena ini sendiri, Provinsi Sumatera Utara itu rumahnya itu harus memiliki pondasi dan struktur yang dapat menopang bangunan serta menahan pergeseran akan gempa. Sejarah kegempaan pada Provinsi Sumatera Utara sendiri itu cukup sering terjadi. Next. Sekarang, pengaruh kegempaan terhadap rumah adat Bolon. Pada rumah balon ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian atasnya, 3 bagian atau 3 elemen. Bagian atasnya itu sendiri terdapat namanya itu taruk sebagai pelindung bangunan, dan juga memiliki fungsi sebagai gudang serta tempat pemusik bermain. Terus pada bagian bawahnya itu ada rumah, yang dimana aktivitas utama dari rumah bolon itu sendiri yang dijadikan tempat istirahat. Dan terakhir adalah bagian bawah atau bara, yang sering dijadikan sebagai gudang, biasanya untuk menyimpan kayu bakar ataupun kandang hewan ternak si pemilik rumah. Nah, untuk struktur gempa dari rumah bolon ini sendiri menggunakan sistem bongkar pasang atau knockdown. Mengakibatkan ketika terjadi getaran pada bangunan, setelah diterima oleh elemen yang bersentuhan oleh tanah, fondasi dengan tanah, memberikan reaksi bergerak pada setiap elemen struktur bangunan. Sehingga ketika terkena beban, bangunan ini nggak akan patah dan rusak akibat elemen struktur yang menerima kaku. Melainkan beban yang diterima akan direduksi dengan bergeraknya bangunan. Jadi bangunan ini akan bergerak mengikuti arah gempa. Dan dari gaya anginnya itu sendiri diterima oleh bagian struktur atap itu dominan dikarenakan permukaannya yang luas.
Dan begitu juga dengan gaya gempa yang diterima oleh struktur bara, karena letaknya yang berhubungan langsung dengan tanah, maka menerima langsung getaran yang ada. Terima kasih, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Muhammad Rifki. Oke, next ke slide selanjutnya. Baik, untuk konteks bentang alam, poin pertama yang akan kami angkat adalah kondisi sekitar kawasan. Kabupaten Samosir memiliki luas 2069 km persegi. Ibu kota kabupaten ini adalah Kecamatan Panguruan, dan pada tahun 2023, sensus penduduk setempat itu mencatat dalam Kabupaten Samosir terdapat 141.333 jiwa. Kabupaten Samosir tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kemudian untuk perbatasan Kabupaten Samosir tersebut, yang pertama adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Kemudian pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir. Lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan yang terakhir pada sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Kemudian dalam konteks bentang alam, kondisi sekitar kawasan Kabupaten Samosir, ada beberapa poin atau tempat yang kami angkat untuk dalam konteks ini. Yang pertama adalah Danau Toba. Danau Toba adalah danau terbesar Indonesia dan merupakan salah satu dari beberapa danau terbesar di dunia. Danau ini terletak di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Samosir. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalamannya mencapai 400 meter. Danau ini terbentuk dari letupan supervulkan sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang merupakan salah satu letusan vulkanik terbesar yang diketahui dalam sejarah geologi. Baik, next. Baik, untuk tempat yang kedua adalah Bukit Hulbung. Bukit Hulbung ini juga dikenal dengan nama Bukit Teletubbies oleh masyarakat setempat. Bukit ini terletak di Desa Hulbung, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ketinggian bukit ini mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut, dan dari puncak bukit tersebut itu dapat dilihat beberapa tempat yang sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Antara lain adalah Danau Toba, Pulau Samosir, dan juga Gunung Pusuk Wuhid. Kemudian tempatnya selanjutnya adalah air terjun Efrata. Air terjun Efrata adalah sebuah air terjun yang terletak di Desa Soserdolo, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ketinggian air terjun ini mencapai 220 meter dan menawarkan pemandangan yang spektakuler dengan air yang mengalir deras dari ketinggian. Kemudian tempatnya selanjutnya adalah Bukit Sidihoni. Bukit Sidihoni adalah sebuah bukit yang terletak di Desa Saloan Toba, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Ketinggian bukit ini mencapai 1.300 meter di atas permukaan laut. Dan di daerah perbukitan ini terdapat gereja HKBP Sidihoni yang menawarkan pemandangan panorama alam yang memukau. Tempat yang selanjutnya adalah Bukit Burung. Bukit Burung adalah salah satu bukit yang terletak di Desa Siboro, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bukit Burung adalah salah satu spot terbaik untuk menikmati matahari terbit di Pulau Samosir, karena bukit ini terletak di bagian barat Danau Toba. Kemudian tempat yang terakhir adalah Bukit Beta. Bukit Beta adalah salah satu bukit yang terletak di Desa Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bukit ini dikenal dengan pemandangan yang luas dan indah, terutama dari puncak bukit yang menawarkan panorama yang memukau. Bukit Beta menawarkan pemandangan hamparan rumput hijau yang membentang luas, mirip dengan savana. Pemandangan ini sangat populer untuk foto prewedding dan syuting-syuting film. Bentang alam mempengaruhi tata letak dan orientasi rumah. Rumah adat Bolon sering dibangun menghadap ke arah matahari untuk memaksimalkan penerangan alami dan sirkulasi udara. Hal ini sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan penghuninya.
Bentang alam yang indah dan kaya akan sumber daya alam juga mempengaruhi cara hidup dan kebudayaan masyarakat Batak Toba. Bentang alam yang berbukit dan berbatu mempengaruhi pemilihan lokasi pembangunan rumah adat Bolon. Fondasi rumah harus kuat untuk menghadapi kondisi tanah yang tidak merata dan seringkali dibangun menggunakan batu besar yang tersedia di lokasi tersebut. Baik, untuk konteks alam berupa poin hasil alam sekitar akan dijelaskan oleh Paton Hanif. Kepada Paton, saya persilahkan. Baik, mungkin Paton masih terkendala dengan sinyal. Untuk konteks bentang alam, poin hasil alam sekitar bisa dijelaskan oleh Robi Dwi Sisinda. Kepada Robi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang bentang alam. Poin kedua sendiri, hasil alam sekitar. Kabupaten Samosir yang terletak di sekitar Danau Toba memiliki hasil alam yang sangat beragam, terutama dari sekitar pertanian, yaitu ada penghasil padi, produksi daging signifikan setiap tahunnya. Di sini hasil alam sekitar, pengaruh hasil alam sekitar terdapat rumah adat Bolon. Hasil alam mempengaruhi elemen dekoratif pada rumah adat Bolon. Misalnya ukiran pada dinding dan tiang rumah seringkali terinspirasi dari flora dan fauna lokal. Hasil alam seperti kayu juga digunakan sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba. Kayu digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan pemanasan yang mempengaruhi tata letak dan desain ruang dalam rumah adat Toba Bolon. Penggunaan hasil alam dalam konstruksi rumah adat Bolon mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Next, Mas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi tugas dua kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.